Kembali bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, penjajahan Israel di Palestina telah memunculkan aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel di dunia internasional. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Konflik antara Hamas dan Israel yang semakin meluas dan menjadi tragedi kemanusiaan telah membangkitkan rasa simpati masyarakat internasional. Dukungan terhadap rakyat Palestina pun terus bermunculan di banyak negara. Terbaru muncul seruan aksi boikot terhadap produk-produk dari perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Israel. Seruan aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel juga terjadi di tanah air. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini salah satunya imbauan agar umat Islam menghindari transaksi produk yang terafiliasi dengan Israel. Sementara itu, sejumlah ekonom meminta pemerintah maupun pelaku usaha untuk mewaspadai dan mengantisipasi dampak aksi boikot terhadap sejumlah sektor usaha. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengatakan boikot terhadap produk yang diduga mendukung Israel harus tetap diwaspadai. Meski hingga kini seruan tersebut belum secara signifikan mengganggu bisnis retail atau industri nasional. Untuk saat sekarang saya prediksikan dampaknya belum terlalu signifikan. Jadi memang akan ada efek terhadap penurunan penjualan retail yang mengingat memang banyak sekali produk-produk yang dijual di Indonesia dan merupakan konsumsi harian daripada masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Muslim, yang merupakan kategori produk-produk mulai dari makanan maupun keperluan sehari-hari, keperluan rumah tangga dan lain-lain. Nah, karena begitu banyaknya sehingga dampaknya terhadap penjualan retail itu bisa menjadi sangat signifikan. Faisal menambahkan dampak aksi boikot juga harus dilihat dari seberapa besar eskalasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dunia bisnis retail maupun industri juga tetap harus mewaspadai eskalasi yang terjadi ke depannya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini yakni dampak aksi boikot produk berafiliasi Israel, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pak Bob, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat Pak Bob? Alhamdulillah, selamat siang Mas Fajar. Baik, luar biasa. Pak Bob, sebelum kita spesifik berbicara soal tema di hari ini, saya ingin mendapatkan review terlebih dahulu dari Anda terhadap perkembangan dunia usaha di tanah air. Seperti bagaimana kemudian bisa Anda gambarkan saat ini, Pak Bob? Memang kelihatan kita masih dalam zona positif ya. Jadi trade balance kita juga masih positif, cuma ada kecenderungan semakin menurun ya. Kemudian juga beberapa sektor masih tumbuh tapi pertumbuhannya lebih lambat ya, terutama Q3 ini dibandingkan dengan Q2. Kemudian juga indeks kepercayaan konsumen masih zona positif tapi juga menurun. PMI begitu juga masih zona positif di atas 50 ya, 51 something, tapi juga kecenderungannya menurun. Jadi walaupun kita masih dalam zona positif, tapi kita harus waspada untuk menghadapi perlambatan ekonomi ke depan, ya khususnya tahun 2024 onward ya, karena kita mengalami tekanan ekonomi global yang semakin melemah, kemudian juga diikuti juga kalender politik kita nih, ya sehingga menyebabkan terjadinya wait and see, terutama di sektor investasi. Jadi demikian situasi yang kita hadapi saat ini. Oke, jadi meskipun memang secara data terutama pertumbuhan ekonomi masih cukup positif, tapi ternyata tren penurunan tadi dari berbagai indikator seperti yang Pak Bob jelaskan ini harus diantisipasi ke depan. Nah, di tengah kondisi saat ini, Pak Bob, ternyata belakangan kita tahu muncul aksi boikot terhadap produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel di Indonesia. Ini bagaimana tanggapan Anda sendiri terkait hal ini? Ya, kita sudah terima laporan ya dari beberapa asosiasi yang mengenai kasus boikot Israel ini yang
dalam beberapa sektor itu sudah berdampak ya di retail, kemudian juga khususnya di makanan minuman. Jadi kita ingin menegaskan kembali ya bahwa kita di sektor dunia usaha, eh, garis politiknya itu kan mengikuti garis politik pemerintah ya. Pemerintah kita kan sudah secara gamblang mengatakan posisi politik Indonesia yang mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina dan mengecam ya aksi pendudukan, kemudian juga penyerangan terhadap Gaza. Nah, kemudian aksi atau posisi politik pemerintah ini juga sudah diekspresikan oleh sebagian komponen atau hampir semua komponen yang ada di Indonesia dalam bentuk unjuk rasa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada aksi-aksi pengumpulan dana yang ditujukan untuk membantu para pengungsi korban perang yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Nah, yang keempat ini nih, aksi boykot ya. Ya. Boykot ini kita lihat dampaknya kan ke dalam negeri ya. Saya nggak tahu sejauh mana dampaknya kepada pengungsi, kemudian juga korban Palestina, tetapi yang saya lihat diharapkan dapat memperlemah ya ekonomi Israel ataupun memberi dampak politik ya kepada pemerintah Israel dari sektor bisnis. Nah, ini yang kita harus lihat efektivitasnya seperti apa ya. Kita melihat bahwa situasi ini harus disikapi dengan bijaksana, jangan sampai seolah-olah kita mendukung kegiatan Palestina, tetapi yang jadi korban adalah para usaha yang ada di Indonesia, termasuk para pekerjanya. Ya. Dan saya juga sudah terima ada laporan sampai dengan aksi bullying. Ya. Jadi ada yang pura-pura telepon, order, kemudian membatalkan. Saya nggak mau order karena perusahaannya berafiliasi dengan Israel, sedangkan kami pro Palestina. Padahal yang dibullying ini adalah pekerja Indonesia ya, orang Indonesia. Ya, ini kasihan ya, isu politik tapi dibawa kepada dalam negeri dan korbannya justru adalah masyarakat kita sendiri. Nah, ini yang menurut saya harus dicermati, jangan sampai kebablasan ya yang jadi korban bukannya Israel, malah pengusaha kita sendiri gitu. Karyawan kita sendiri yang usahanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, pekerjaannya masyarakat Indonesia, bahan bakunya juga dari Indonesia gitu loh ya. Nah, ini yang perlu dicermati oleh kita semua. Oke, tapi jika kita lihat ini berarti aksi boykot ini sendiri berdasarkan laporan di lapangan dari rekan-rekan Apindo terutama, apakah kemudian sebarannya ke berbagai industri? Karena yang kita tahu mungkin yang berada di masyarakat adalah boykot produk tertentu, jadi mungkin sektor retail saja yang terkena dampaknya, atau justru cukup meluas aksi ini sehingga dampaknya dirasakan juga oleh sektor lainnya? Ya, sementara yang kita dapat laporan yang paling berdampak adalah di sektor retail, kemudian juga makanan minuman, tapi dikhawatirkan ini juga bisa meluas ya, karena perang Israel Palestina ini juga nggak ada yang bisa menduga ya kalau ini berlangsung dengan waktu yang cukup lama ya, itu akan cukup berdampak pada kita, apalagi di tengah situasi ekonomi yang cenderung melemah ke depan ya. Nah, jadi jangan sampai isu boykot ini memperburuk ya situasi dunia usaha kita ke depan. Oke, tapi jika ada pertanyaan kemudian untuk Apindo terutama, apakah kemudian di Indonesia cukup banyak produk-produk yang berafiliasi dengan Israel begitu yang diproduksi dan juga dipasarkan di Indonesia, Pak Bob? Makanya saya juga nggak tahu kategori berafiliasi itu seperti apa, ya. Apakah perusahaan Israel, apakah mereka itu pemegang saham yang membeli saham perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kalau pemegang saham kan dia enak aja, kalau misalnya sahamnya turun ya dia tinggal keluar gitu loh ya. Yang repot kan di kita sendiri gitu loh. Jadi ini berafiliasi dengan Israel juga harus diklarifikasi ya. Kalau istilahnya kan tabayun ya. Ya silakan bertabayun dengan perusahaannya apa benar gitu loh ya. Supaya kita bisa mendapatkan informasi langsung dari perusahaannya. Saya rasa beberapa perusahaan sudah memberikan
rilis ya bahwa mereka itu tidak terafiliasi dengan Israel ya. Jadi kita harus klarifikasi lagi seperti apa dan dicermati juga sebenarnya apa yang diminta oleh Majelis Ulama ya. Kalau saya yang baca yang diminta oleh Majelis Ulama, sikap mendukung Israel itu yang harus dicermati gitu loh. Ya, bukan boikot terhadap produknya. Ini perlu diklarifikasi lagi ya, seperti apa. Oke, tapi klarifikasi sendiri yang memang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan food and beverage, begitu contohnya, dan juga perusahaan retail bahwa mereka tidak terafiliasi dengan Israel. Apakah kemudian ini sebagai upaya untuk kemudian membuat masyarakat percaya lagi untuk kemudian bisa membeli jasanya ataupun membeli produknya di saat yang sama mungkin franchise-nya yang di luar sana mungkin masyarakat beranggapan memang secara jelas begitu ya, secara terpampang nyata memberikan dukungan kepada Israel begitu sehingga akhirnya klarifikasi harus dilakukan di Indonesia. Apakah kemudian ini juga upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat lagi, Pak Bob, yang dilihat dari Ya, Apindo? saya harap begitu ya. Saya harap dengan adanya klarifikasi ini lebih memberikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga terhindar dengan aksi-aksi yang tidak jelas ya, kemudian juga merugikan masyarakat kita sendiri ya. Kita berharap bahwa sentimen negatif ini tidak akan berlangsung lama Ya. ya. Mudah-mudahan ini akan pulih kembali kepercayaan dari para konsumen terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, supaya nanti perusahaan tersebut juga bisa melayani konsumen kita lagi ya. Ya. Kita berharap bahwa situasi yang terjadi saat ini tidak memperlemah ekonomi kita atau malah memperburuk situasi kita ke depan. Baik, Yang paling penting adalah ya, silakan Pak. kita harus memahami bahwa dunia usaha kita ini dibutuhkan ya supaya kita bisa menyerap tenaga kerja yang setiap tahun ini masuk ke pasar kerja itu 3 juta orang ya. Even pertumbuhan 5%, 6% aja nggak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang setiap tahun masuk pasar kerja. Jadi Ya. jangan sampai ini diwarnai isu-isu yang sifatnya kontraproduktif, yang mengorbankan masyarakat kita sendiri ya. Bahkan mungkin Ya. dari pencari kerja itu banyak yang pendukung Palestina juga gitu loh ya, yang jadi korban. Oke, Ini baik. Ini yang kita juga nanti berpikir saya akan lebih jernih lah, ya. Ini yang juga nanti akan saya tanyakan Pak Bob, apakah kemudian dampak aksi boikot ini secara dalam jangka menengah akan mengganggu usaha lokal dan juga tenaga kerja, tapi nanti kita lanjutkan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini dengan tema menakar dampak aksi boikot produk Israel bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Pak Bob, tadi sudah cukup banyak yang dijelaskan, tapi yang ingin juga kami gali apakah kemudian dampak aksi boikot dalam jangka menengah akan mengganggu usaha lokal dan tenaga kerja? Ya, yang perlu kita ketahui ya bahwa di kita ini kan pengangguran cukup tinggi ya, sekitar 7%. Belum lagi pengangguran tertutup, yaitu mereka yang bekerja di bawah 40 jam, itu lebih banyak lagi. Jadi kita ini butuh juga penyerapan tenaga kerja yang lumayan tinggi. Pertumbuhan 5%, 6% juga nggak cukup ya. Sedangkan pertumbuhan itu kan tergantung kepada investasi, kemudian ekspor, government spending, dan konsumsi. Nah, terus terang ekspor juga ke depan ini akan terus mengalami pelemahan. Bahkan ekspor kita untuk sektor alas kaki, kemudian juga tekstil itu drop 50% dan belum kelihatan recovery-nya seperti apa. Ya. Kemudian juga investasi menjelang pemilu ini lebih banyak hold ya, wait and see. Jadi kita lebih banyak mengandalkan konsumsi. Jadi kalau konsumsi ini terganggu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan terganggu dan berdampaknya kepada penyerapan tenaga kerja. Nah, kita nggak tahu perang Arab Israel ini akan berlangsung berapa lama, dan mungkin akan cukup panjang ya perang ini akan berlangsung. Kemudian juga kita ke depan juga akan memasuki era
suku bunga tinggi yang cukup panjang juga ya. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan pelemahan ekonomi ini cukup dominan untuk ke depan ya. Oleh karena itu kita harus hadapi ya, dan kita harus selesaikan satu persatu ya. Mulai dari bagaimana memacu konsumsi dalam negeri supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap terjaga. Kemudian juga bagaimana membangun situasi politik yang kondusif supaya investasi yang wait and see ini bisa lebih kita dorong ya untuk mulai lagi tahun depan ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas yang membangun iklim dunia usaha yang kondusif itu juga harus terus kita dorong ya, supaya penyerapan tenaga kerja ini bisa berjalan dengan baik ya. Kalau penyerapan tenaga kerja terganggu, saya rasa nanti akan muncul bola salju ya. Ini juga akan mengganggu bukan hanya perekonomian tapi juga politik dan stabilitas sosial masyarakat kita. Oke, lantas pelaku usaha sendiri Pak Bob, apakah kemudian rekan-rekan Apindo juga sudah mendiskusikan strategi apa yang kemudian disiapkan pelaku usaha dalam menyikapi seruan aksi boikot produk berafiliasi Israel ini, agar kemudian tadi dampaknya tidak meluas, tidak begitu panjang, bahkan hingga tenaga kerja juga ikut terdampak? Kita di Apindo sudah lakukan koordinasi terutama dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak. Kemudian juga kita lihat beberapa perusahaan juga sudah melakukan klarifikasi pada publik. Kita juga berharap bisa berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang relevan ya dengan situasi seperti ini, seperti Kementerian Perdagangan, kemudian Ketenagakerjaan, BKPM, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri, supaya aksi-aksi yang merugikan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri itu bisa segera diredam dan diakhiri. Oke, bisa kita harapkan memang bisa demikian. Tapi dengan adanya aksi boikot ini sendiri, Pak Bob, apakah kemudian bisa kita lihat ini menjadi peluang bagi produk-produk lokal seperti UMKM untuk bangkit dan menjadi raja di negeri sendiri, Pak Bob? Apakah kemudian demikian? Saya rasa kalau ingin bangkit dan melakukan substitusi ya terhadap import dan yang sebagainya, nggak usah nunggu ada problem perang Palestina dan Israel ya. Sudah sejak awal kita harus lakukan ya, bertumpu kepada daya saing di negara kita gitu. Persoalannya kan di kita masih menghadapi banyak persoalan ya, seperti ICOR yang masih tinggi ya, masih di atas 6%, kemudian juga inefisiensi di beberapa sektor ya, termasuk juga daya saing logistik kita juga yang masih rendah ya, kemudian support finansial ya, interest yang masih tinggi untuk dunia usaha. Saya rasa itu yang lebih relevan untuk kita perbaiki gitu loh ya. Kalau momentum saya lihat setiap saat momentum itu mestinya ada ya bagi kita ya, mengingat UMKM kita mayoritas ya dunia usaha di Indonesia. Kemudian juga pemerintah juga sudah berupaya ya meluncurkan beberapa insentif untuk dunia usaha kita supaya kita bisa berkembang ya. Jadi sekali lagi jangan sampai sentimen ini dikatakan bahwa time for us untuk mereplace ya produk-produk. Saya rasa nggak perlu ya nunggu perang Arab Israel ya. Kalau memang kita punya daya saing ya kita bisa optimalkan sejak awal ya. Dan saya rasa juga ini nggak relevan ya dengan isu produk-produk dalam negeri ini. Kita bicara masalah preference konsumen, karena produk-produk dijual ini juga kita bisa katakan ya dalam negeri kita bayar license gitu ya. Betul. Banyak produk-produk yang ya kita intinya hanya membayar license ya, tapi material dan lain sebagainya dilakukan di dalam negeri. Oke, jadi memang momentumnya ya tidak kemudian ini dijadikan momentum, karena momentum selalu ada untuk kemudian UMKM lokal untuk kemudian dan nggak perlu nunggu perang Arab Israel. Tidak perlu menunggu momentum ini begitu ya. Baik.
Kalau kita geser ke sisi investasi sendiri, Pak Bob, tadi Anda sudah sedikit menyinggung soal stabilitas politik, kita juga menjelang tahun pemilu, tapi di tengah aksi boykot ini juga apakah kemudian sudah ada suara-suara dari investor atau mungkin ini juga berpotensi berdampak terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di Indonesia, aksi yang sampai saat ini masih dilangsungkan? Kalau berpengaruh langsung terhadap investasi, saya rasa tidak ya, dan kita berharap itu tidak akan terjadi. Tapi kalau isu-isu sentimen ini terus bergulir secara jangka menengah, menurut saya juga ini akan mengganggu ya iklim investasi kita yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita ya untuk kita perbaiki ya. Di antaranya kan ada demo buruh, kemudian juga inefisiensi di beberapa sektor ya. Jadi jangan sampai isu boykot Israel ini juga memperburuk iklim investasi di kita. Maksud saya begini, aspirasi politik, garis politik itu bisa kita sampaikan ya melalui pemerintah, kemudian juga aksi solidaritas yang lain. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya memperlemah ekonomi kita, itu harus kita lihat lagi ya. Oke. Kemaslahatannya lah ya, apakah kebaikannya lebih banyak daripada mudorotnya ya. Nah ini juga harus jadi bahan pertimbangan kita ke depan ya. Oke, Terutama baik. untuk negara kita yang Ya, penduduknya mayoritas muslim, kemudian juga didominasi oleh ya. anak-anak muda yang masih membutuhkan pekerjaan ya. Baik. Baik, terakhir singkat saja Pak Bob, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat yang memang mungkin masih berpartisipasi dalam aksi boykot ini sendiri dan juga harapannya untuk dunia usaha. Terakhir, Pak Bob. Ya, saya rasa garis politik kita sudah direpresentasikan oleh pemerintah ya. Bapak Presiden, Ibu Menlu sudah secara gamblang jelaskan mengenai garis politik kita. Kemudian juga ekspresi solidaritas sudah disampaikan dalam bentuk unjuk rasa, kemudian juga dukungan-dukungan terhadap pengungsi, kemudian juga korban perang juga sudah dilakukan ya. Untuk aksi boykot ini saya berharap bahwa kita berpikir jernih, jangan sampai ini isu dipelintir Ya, dan dipakai untuk melemahkan ekonomi kita. Ya, mungkin aja ini baik. juga dari eksternal ya. Kita harus waspada terhadap setiap informasi yang memutarbalikkan fakta ya. Ya. Jadi sekali lagi bijak dan kita harus berpikir jernih. Baik, itu tadi catatan terakhir yang juga ingin disampaikan kepada masyarakat. Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Pak Bob, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Terima kami kasih. hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, Pak Jaya. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Fajar Wayong beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.